Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya akan berbagi satu kebenaran firman Tuhan buat saudara-saudara semua. Dan saya berdoa setiap kita boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saya bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua dan ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengucap syukur dalam situasi kita yang baik-baik aja, yang lancar-lancar saja, itu tentu sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh kita karena kita mengalami sesuatu yang baik. Namun ketika ada sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang buruk yang menimpa kita, yang kita alami, bisakah kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan? Dan mengajarkan kepada kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, baik dalam situasi yang buruk ataupun yang baik, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dan dalam setiap situasi yang kita alami, Tuhan ajarkan untuk kita belajar mengucap syukur. Nah, mengapa demikian? Karena kita memiliki satu pengertian yang benar bahwa di balik setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tahu bahwa di situ ada tangan Tuhan yang turut campur tangan. Di situ ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita. Makanya Tuhan ajarkan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang kita baca, kita bisa melihat dari pengalaman hidup dari pemazmur. Pemazmur ini adalah seorang manusia yang tentu tidak lepas dari namanya masalah, persoalan di dalam hidupnya. Namun dalam hal ini pemazmur memiliki sebuah pemahaman, pengertian yang benar bahwa kehidupannya hari demi hari, sekalipun dia mengalami masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, namun dia tahu bahwa ada pribadi yang selalu bersama dengan dia. Dan pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa. Pemazmur sampaikan, yang pertama mengapa dia mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun dalam sebuah situasi yang sulit. Karena yang pertama, pemazmur tahu bahwa di situ ia melihat bahwa Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang mengiringi hidupnya, dia ini adalah pembela bagi hambanya Daud atau pemazmur ini. Yesus adalah pembela kita. Allah adalah pembelaku. Kalau dalam dunia peradilan ini kita tahu bahwa Tuhan itu menjadi pengacara di dalam kehidupan kita.
Dialah yang membela perkara-perkara kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pun memiliki pengacara. Bukan manusia menjadi pengacara kita, yang membela kita. Tetapi sesungguhnya di dalam hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menjadi pengacara. Dia menjadi pembela kita. Siapa yang sanggup melawan dia? Roh-roh dunia ini tidak akan mampu mengalahkan dia. Dan kita bersyukur bahwa kita orang-orang percaya, kita memiliki seorang pengacara yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dialah yang akan membela kita di dalam sebuah pengadilan. Dia akan membela kita orang-orang percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Haleluya. Yang kedua, mengapa pemazmur ini mau mengucap syukur? Yang kedua adalah bahwa dia memiliki hakim yang adil. Allah adalah hakim yang adil, yang akan mengadili dengan sebuah kebenaran yang tidak bisa diperjualbelikan. Tuhan adalah hakim yang akan membenarkan orang-orang yang memang benar dan akan menghukum orang yang benar-benar memang orang itu salah. Dan di dalam hidup kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Roh Kudus yang menjadi pengacara kita, tapi kita juga memiliki hakim yang adil. Dia adalah hakim yang menghakimi dengan benar, dengan adil. Dan Yesus itu adalah hakim yang adil. Kita bersyukur bahwa dua-duanya ada di pihak kita. Kita memiliki pengacara yang handal, yaitu Roh Kudus, dan kita memiliki Yesus. Dia adalah hakim yang adil. Mengapa kita takut menghadapi persoalan hidup ini? Janganlah kau gentar, janganlah kau takut, karena Tuhan bersama dengan engkau. Dia dekat dengan engkau. Engkau memiliki pengacara yang hebat, yaitu Roh Kudus, dan engkau memiliki Yesus sebagai hakim yang adil. Mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur. Kita ini orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, kita ini orang-orang yang sungguh-sungguh sangat berharga. Kita berharga karena kita memiliki pengacara hebat, yaitu Roh Kudus, dan kita memiliki hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus. Mereka ada bersama dengan kita. Jangan kecut dan tawar hati menjalani hidup ini. Tuhan bersama dengan saudara-saudara semuanya. Amin. Bersama-sama, Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Engkau Allah Roh Kudus sebagai pembela kami, sebagai pengacara kami. Dan kami bersyukur bahwa kami memiliki Yesus Engkau sebagai hakim yang adil. Terima kasih, kami bersyukur karena kami ini adalah milik-Mu. Kami percaya pembenaran boleh Engkau lakukan atas kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, kiranya kami menjalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, karena Tuhan ada bersama dengan kami.
Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.